Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Motai Channel, balik lagi nih bersama gue, host terkeren di channel ini. Ya karena cuma gue hostnya, oke. Balik lagi di konten kawan Motai Channel nih, ya kan? Baik lagi di konten review lagi. Di sore hari ini yang cerah, gue bakal bikin konten review lagi nih, review Motai pastinya, ya kan? Penasaran gak sih motor apaan? Kayaknya nonton aja ya sampai habis ya, oke? Dan by the way, kayaknya gue harus nanya dulu nih, kabar lu pada gimana nih ya kan? Semoga pada sehat semua, oke? Saksiin terus video gue sampai habis. Oke kawan Motai, seperti biasa dalam channel YouTube gue bakal ngebahas dari bagian cockpit dulu nih, atau bagian stang. Mau tahu detail part apa yang dipasang di sini? Yuk kita merapat langsung. Nah, di sini owner menggunakan master rem Brembo magnesium. Magnesium tuh kurang lebih kayak radial, kayak Brembo radial gitu. Nah ini ibaratnya kayak bilet-biletan gitu ya kan. Nah cuman ini kopi A20 nya, jadi bisa dibilang high quality nya dari si apa ya, barang kopi gitulah. Cuman nih performanya padat banget cuy, asli tuh. Kurang lebih ya 11-12 kayak KTC lah, KTC DC ini, jadi worth it sih untuk dibeli. Oke. Dan lanjut di bagian spontan. Di bagian spontan di sini owner menggunakan Suzuki RM dengan mur stainlessnya. Dan ada kabel gas karbon berwarna hitam. Kalau untuk bagian hand grip, di hand grip owner menggunakan hand grip dari keluaran Yamaha. Motor-motor Yamaha yang lawas katanya sih racking. Nah kayak gini. Untuk ratingnya menurut gue ini enak ngegrip, nggak lengket ya, nggak licin juga. Jadi nyaman lah, worth untuk dibeli. Oke. Dan bandul di sini ada bandul stainless by Thailand. Produknya dari Payu ya, kayak gini. Dan untuk tutup botol master remnya di sini menggunakan Kevlar, karbon Kevlar nih. Bawaan si magnesiumnya di Kevlar, dilapis Kevlar. Dan lanjut di bagian sebelah kiri kokpit dari Miosol ini. Nah di bagian kiri dari Miosol ini menggunakan handle rem dari Brembo TWM. Seperti ini ya. Dan hand grip kirinya masih sama seperti yang kanan, Yamaha lawas. Ada bandul stang juga stainless sama. Dan kalau untuk saklar di sini owner menggunakan saklar dari Yamaha Aerox yang sudah dilapis karbon Kevlar juga. Kalau untuk speedo masih bawaan Indo, tapi ada papannya nih, papan listnya tuh sudah dilapis karbon Kevlar juga. Dan ada yang mau gue highlight nih dari kokpit atau bagian stang motor ini, bisa kita lihat dari batoknya nih. Batoknya sendiri sudah dilapis dengan karbon Kevlar. Goks, menurut gue goks sih. Banyak main karbon, kita bilang berani juga. Oh ya, ada yang ketinggalan. Ada penstabil stang nih atau stabilizer. Nah, di sini owner menggunakan stabilizer Öhlins 19 klik fungsi, nggak asal nempel jadi ya. Dan menurut gue ada nilai plus dari motor ini yang bisa dibilang sangat detail. Apa tuh? Nih. Jadi di bagian coakan stabilizernya ini dilapis dengan kayak karet yang ada di laci Vespa 2 tak. Nih, ada ginian kan listnya nih, list karet. Nih, dia pakai ginian. Menurut gue ini jadi nambah aksen banget, jadi pemanis banget di motor ini. Jadi finishingnya kayak nggak asal-asalan. Jadi bisa dibilang ini gokil, mantap. Oke, mungkin di bagian stang hanya itu aja. Kita lanjut di bagian kaki depan. Ikutin gue terus. Oke kawan Motai, lanjut kita bahas di bagian kaki depannya nih. Pakai apa aja sih ini ownernya? Yuk kita merapat. Oke, di sini
Owner menggunakan kaliper Brembo 4 piston original ya, original Itali ini sih, mantep, the best asli. Dan bracketnya seperti biasa, bracket custom untuk ukuran disc 220. Nah, untuk discnya sendiri di sini menggunakan disc Brembo juga yang model-model BRK, model-model lawas nih kayak gini. Floating pastinya ya. Dan untuk bagian selang remnya di sini menggunakan switch yang atasnya 90, bawahnya 45 derajat. Dan ada Staubli juga nih yang bisa dicopot gitu kayak MotoGP ya kan. Dan di sini setelan anginnya juga menggunakan merek Staubli nih. Kayak gini. Kurang lebih ini di bagian brake systemnya bisa dibilang lumayan head on. Gokil. Untuk kelas Motai, oke? Head on untuk kelas Motai. Dan bandingkan dengan yang lain ya, tolong, oke? Nah, kalau untuk bagian shock breaker owner masih menggunakan shock breaker standar bottomnya, tapi sudah di repaint dengan aksen glitter gitu. Nanti gua zoom ya, gua kasih lihat. Kalau untuk gearbox, di sini gearbox menggunakan gearbox piramid dan as rodanya as roda model payu, model blimbing kayak gitu. Dan untuk rims nih atau bagian ringnya nih. Untuk bagian ring di sini owner menggunakan Takasago XL Asia yang 2 ton dan dibalut dengan ban It Midas ukuran 45/90. Untuk lebar tapak pelek depannya 120 dan jari-jari seperti biasa pastinya TDR chrome. Mungkin di bagian kanannya itu aja. Kita lanjut di bagian sebelah kiri nih. Oke, kalau mau tanya lanjut di bagian sebelah kirinya. Bagian sebelah kiri masih sama ya, bottom shocknya standar. Dan di sini gearboxnya yang model-model piramid kayak gini. Dan untuk tromol pastinya tromol Orion, Yamaha, YMM, dan sudah di custom atau dicolok-colok, dibolong-bolongin kayak gini. Dan udah pastinya stylenya style dalam ya, supaya tidak mentok jari-jari dengan kaliper. Dan di sini ada aksen pemanis juga seperti pentil dan mur stainlessnya plus karet. Oke, mungkin di bagian kaki depan hanya ada itu aja. Langsung kita lanjut di bagian belakang sebelah kiri. Penasaran kayak gimana? Ikutin gue. Oke kawan Motai, kita lanjut di bagian sebelah kiri dari Yamaha Miosol ini, oke? Untuk bagian shock breaker, di sini owner menggunakan shock breaker copotan dari CB400 atau yang sering disebut di pasaran dengan Showa non-style. Nah, kurang lebih penampakan yang originalnya tuh kayak gini. Berwarna hitam dan atas kubahnya tuh chrome ya, kayak gini. Kan ada tuh kubahnya yang gold, ya kan? Yang bulat doang. Nah, kalau ini enggak kan. Terus tabungnya juga lebih semok. Tuh, lebih gede. Nah, untuk bagian dalamnya nih, bagian tabung dalamnya sudah dilapis karbon Kevlar. Si owner bisa dibilang berani banget nih main banyak Kevlaran, gokil. Dan di sini anting bebek pastinya karena bawaan motor si CB400-nya dan menggunakan riser anting bebek by Thailand dengan mur yang model pipih. Murnya yang mur shocknya ya, model pipih gitu ya kan. Dan kalau untuk cover, di sini owner masih menggunakan bak CVT Miosol standar warna hitam pastinya, oke. Dan di sini juga ada aksen karbon Kevlar. Nah, tapi ini bukan atasnya di Kevlar yang enggak. Ini model kayak bisa dicabut, bisa dicopot gitu. Lebih sering sih orang kayak pakai 3M. Lem-lem 3M tuh. Nah, ini dia nih. Jadi suatu saat bosan bisa dicabut. Nah, kalau untuk karet awak ya masih standar lah ya. Terus nih udah di chrome juga nih klemannya. Dan bagian cover Yamaha-nya nih sudah dilapis juga dengan Kevlar. Bak masih standar dan sini ada engkolan model Move Factory. Menurut gue ini agak riskan ya kalau untuk diengkol, apalagi kalau motor ada spek. Motor ada spek kan pasti kompresinya agak berat, agak padat gitu. Agak riskan nih karena tapak kita kecil, ngeri melejit gitu. Cuman kalau untuk kayak pemanis boleh lah. Nah, untuk tuas paha rem di sini owner menggunakan tuas paha rem dari Move Factory. Dan ada juga Asuri. Seperti yang video sebelum-sebelumnya ya, Asuri itu fungsinya nih supaya si
paha remnya ini aman dari tromol, gak mentok. Tuh, satu jari gue muat masuk. Dan peremnya perem nilon warna putih. Dan yuk mendekat dikit yuk, nih kita highlight nih. Di sini kabel rem sudah diganti menggunakan SPS Racing warna hitam merah kan. Dan bracket kabel remnya sudah di chrome. Dan di sini juga ada coin CVT stainless. Nah, kalau untuk standar seperti biasa menggunakan NTH 17 chrome, pernya juga chroman. Dan oh ya nih, mur olinya udah diganti juga, model-model custom nih, detail parah sih. Nah, kalau untuk engine mounting tuh kelihatan ya, engine mounting di situ sudah di chrome dan murnya full payu yang model blimbing. Di sini ada standar samping juga, ukuran 17 by NTH, chrome, dan murnya juga sudah diganti. Oke, mungkin di bagian kiri hanya ada itu aja. Langsung kita lanjut di bagian sebelah kanan nih. Oke Karmotai, kita lanjut di bagian sebelah kanan dari Yamaha Miosol ini. Seperti biasa dimulai dari knalpot nih, bagian yang terberat dulu. Di bagian knalpot, owner menggunakan knalpot Vinotis Thailand dengan knalpot yang sudah dibobok kondoman, menyesuaikan spek motor ini. By the way, masalah mesin gue bahas di akhir, oke? Biar makin penasaran. Canda sayang. Nah, di sini cover knalpotnya menggunakan cover standar, tapi sudah dilapis karbon Kevlar dan dipakaikan list yang berwarna hijau kebiru-biruan, kayak chameleon gitu, bunglon. Oke? Untuk arem ya seperti biasa, arem bawaan, cuman sudah di repaint dengan abu-abu abu-abu monyet ya. Nah, untuk bagian ais seperti biasa sudah dipotong dan ditambahkan kedudukan untuk selang nih. Di sini owner menambahkan selang Morin yang big, ukurannya lebih besar ya dari yang biasanya nih. Ini 45, fittingnya 45, yang mesin 90 derajat. Morin big juga, fat riser pastinya. Seperti ini penampakannya. Kalau untuk lingkar roda belakang, di sini owner sama yang depan ya, menggunakan Takasago XL Asia, tapak 140, tromolnya Orion, coak, bintang, dan jari-jari TDR, chrome, dan dibalut dengan lingkar roda It Midas, ukuran 50/100. Dan sama nih ada aksen juga, pentil, airless, mur stainless, plus karet. Kalau untuk leheran, di sini owner menggunakan test speed. Kayak gini ya, test speednya stainless nih, tapi karena sering dipakai ya kan, dan mesinnya agak gede, jadi udah kayak gini deh, agak gosong gitu. Nah, kalau untuk cover kipas, di sini owner menggunakan cover kipas bawaan, tapi sudah dilapis karbon Kevlar juga. Kipasnya menggunakan 5 VV berwarna merah. Dan di sini ada box filter, sudah dilapis karbon Kevlar juga. Dan di sini juga ada karet filter nih, atau bisa disebut kancut. Tapi ini by Yoshimura loh. Wih, ini rare item banget sih. Warna-warna bening gitu atau transparan. Nah, di sini footstep. Footstep menggunakan Ducati. Kayak gini ya. Dan footstepnya tuh udah dilapis karbon Kevlar juga. Gila gak sih? Kayak sering banget ya gue ngomong karbon Kevlar ya. Banyak banget habisan yang di Kevlar, Bang. Mantap. Dan di sini ada paru nih atau sirip. Siripnya juga sudah di karbon Kevlar. Gokil. Oke, mungkin di bagian kanan hanya itu aja. Gue langsung bahas body dan terakhir pastinya mesin. Penasaran? Jangan di skip, tonton sampai habis. Oke Karmotai, kita masuk ke segmen terakhir nih, pembahasan body dan mesin. Tapi mohon maaf banget nih, gue syuting pembahasan body sama mesin udah malam. Jadi tadi gue break maghrib dulu ya kan, jadi gue stop dulu dan lanjut agak gelap-gelapan. Mohon maaf banget ya, semoga kawan-kawan tetap bisa menikmati konten ini. Nah, kalau untuk body, owner menggunakan tamengnya, tameng Thailand yang mata 2 ya, seperti ini nih. Tuh. Nah, selebihnya itu masih bawaan Indonesia, tapi sudah menggunakan konsep Yamaha Miosol Limited Edition yang ada di Thailand sana. Nah, kalau untuk
Bantoknya lapis Kevlar, bakbornya lapis Kevlar, bodi kanan kirinya standar putih, titiban, stripping. Nah ini juga tiban pernis nih strippingnya, jadi nggak bisa dikelotok. Nah kalau untuk dek atau dek kasar nih ya, bagian dashboard lah, ini masih bawaan Indo loh, yang merah ini Indo nih. Ini bawaan Sol Indonesia. Yang kalau di Indonesia tuh warna putih, ininya merah. Gitu. Kalau yang hitam kan marun ya, merahnya merah marun. Nah kalau yang putih merah kayak gitu deh. Nah kalau untuk kantong Doraemonnya sudah Kevlaran juga. Nah kalau untuk baut, semua baut-baut di motor ini hampir, bahkan udah semua full stainless. Mau yang model payung, mau model blinking, ataupun baut. Nah ada lagi nih yang sembunyi dari Miosol ini. Yuk rapat. Coba di zoom kameranya. Tangkinya sudah dilapis karbon Kevlar bos. Gokil ya. Dan tutup tangkinya di sini juga sudah menggunakan yang aftermarket by Nui Racing kayak gini. Kalau untuk joknya masih bawaan Miosol dan sudah dipapas model 2 tingkat, matras dan potong tulang, dan dilapis dengan kulit natong. Nah, buat yang penasaran sama spek mesin dari motor ini, dengar knalpot dulu kali ya. Oh, kameramen terus jatuh, nyangkut. Bisa nggak? Nih, lihat nih, knalpot. Nyalain nih motornya. Ini adalah bobokan kondoman ya, yang nempel di motor ini. Ember gak? Ember gak sih? Enggak ya? Ya karena ember bukan. Udah, itu nggak penting. Tapi spek dari motor ini adalah ya sekernya 58 standar dan klepnya standar, noken as gerus. Tapi yang istimewa itu dari krekasnya. Jadi krekas motor ini menggunakan krekas 5 VV. Menurut owner, si krekas 5 VV itu memiliki keunggulan tersendiri, yaitu di balancingnya. Si krekasnya ini kayak lebih berat, jadi motor tuh rasanya kayak rasa strukan, dan kompresinya lebih padat yang dihasilkan dari krekas ini. Dan crankcase-nya itu 5 VV kanan kiri. Gila sih menurut gue. Jadi ini mesin full 5 VV, headnya 5 VV, joknya juga, crankcase kanan kiri 5 VV, dan pengapiannya juga 5 VV. Ini nggak usah tinggal di sini udah motor nih, Thailand aja lah ya, Thailand semua. Kameramen gimana nih? Gokil sumpah. Ini motor overall cakep banget, benar-benar the real limited edition box. Oke kawan motai, cukup sekian video review dari Miosol The Real Limited Edition kali ini. Gue berterima kasih banyak kepada owner yaitu Adityo Fazri Ismail yang sudah meminjamkan motornya di sore hari ini, bahkan hingga sampai malam. Dan gue juga minta maaf kepada kawan motai atas ketidaknyamanannya, yaitu dengan transisi waktu ya kan, dan kekurangan dalam video ini. Jadi gue tadi nge-shoot kayak dikejar-kejar waktu gitu ya kan, dan akhirnya ada beberapa footage atau adegan yang almari. Jadi mohon maaf banget ya. Semoga kawan-kawan tetap bisa menikmati video ini. Dan gue mau ngingetin, like video ini jika suka, dislike jika tidak suka, dan bantu share ke kawannya yang suka motai juga. Oke? Gue Wahyu Abi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam motai and spread kindness. Astaga, cok. Oke kawan motai jangan. Sekian video review Miosol Limited Edition kali ini. Kalau foto ownernya ini adalah Adityo. Jadi nama panjangnya apa nih? Nama panjang lo di. Lu denger gak mau?
Yo, Fadri Ismail. Betan bang. Ulang. Dit, jadi tadi nama panjang lo ban? Bukan Ismail Tayo tadi lo jawab Ismail Tayo anjir. Kenapa sih? Lapar ya? Ya mohon maaf ya. Diajak main pasar jadi kayak gini. Habis ini makan kita, oke? Mau, makasih banyak mau ya. Ya, Dit. Thank you banyak, Dit. Lo keren. Thank you. Like jika kalian suka.